Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di pertengahan pekan ini, di hari Kamis, gereja sangat bersuka cita merayakan pesta Santo Yusuf, suami Bunda Maria dan pelindung gereja universal. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Para sahabat yang terkasih, tentang Santo Yusuf, di dalam kitab suci kita tidak temukan satu kata, apalagi kalimat yang keluar dari mulut Santo Yusuf. Ini sangat pas kalau kita katakan diam itu emas. Santo Yusuf di dalam diamnya menghasilkan emas, yaitu emas keselamatan Yesus Kristus. Bagaimana di dalam diamnya itu dia menjawab panggilan Tuhan yang begitu besar. Tentu Maria, dia menjawab fiat-nya dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak." Nah, Santo Yusuf tidak ada satu kata yang dia ucapkan, tetapi langkah lakunya itu menjadi sebuah emas yang kelihatan. Bagaimana emas yang kelihatan ini? Kita rasakan. Maria mengandung dari Roh Kudus, dan Yusuf melalui kabar malaikat, "Saya bersedia untuk mengambil Maria sebagai istri." Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi di balik keputusan itu, Roh Tuhan berbicara kepada dia. Dari keputusan ini, dia melangkah maju bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem itu. Kemudian Yesus pada usia yang sangat kecil, dia harus ke Mesir karena ketakutan terhadap Raja Herodes. Dan yang paling jelas sekali,
dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berusia 12 tahun, setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk berziarah. Yesus dan keluarga Nazaret ini sangat taat terhadap hukum Taurat. Dan bagaimana Injil mengatakan, oh tiba-tiba Yesus hilang. Dan selama 3 hari mereka harus mencari dia. Lalu mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Setelah capek-capeknya, bayangkan perjalanan yang cukup jauh, Yesus mengatakan, untuk apa kamu mencari aku? Bukankah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Para sahabatku yang terkasih, menjadi orang tua ketika berhadapan dengan situasi anak-anak zaman now ya, ketika ditanya, ayo sekarang kamu belajar. Lalu anak-anak menjawab, Bu atau Bapak, tidakkah kalian tahu bahwa aku lagi gegetan? Oh, main games dengan banyak sekali. Pasti orang tuanya itu, wah sakitnya tuh di sini. Maunya, anak ini. Tetapi yang dibuat oleh Santo Yusuf dan Maria ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berbeda sekali. Bahkan Maria setelah mereka kembali ke Nazaret menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dari kebisuan Santo Yusuf ini, 3 hal yang saya mau sharingkan. Yang pertama adalah iman. Dia percaya sungguh-sungguh terhadap kehendak Tuhan. Karena itu, imannya itu walaupun tidak diungkapkan melalui kata-kata, tetapi kedasatan dalam perbuatannya, itulah menjadi emas yang sangat berarti. Yang kedua, kesetiaannya. Oh, Santo Yusuf itu, dia punya kekuatannya itu kepada kesetiaannya. Mari kita melihat, entah saya sebagai pastor, biarawan-biarawati yang hidup berkeluarga, kesetiaan itu menjadi sebuah tantangan untuk kita. Tidak mudah untuk setia dalam situasi zaman now ini. Tetapi mari kita belajar, oh Santo Yusuf, dia setia terhadap apa yang Tuhan katakan kepada dia. Karena itu menarik sekali merenungkan, khususnya pada pesta Santo Yusuf. Kita merenungkan, orang di Facebook itu menulis satu status yang sangat indah sekali. Santo Yusuf itu adalah teladan suami zaman now. Wow. Mari para sahabatku yang terkasih, bagian yang ketiga sangat indah sekali bagaimana gereja sendiri menghargai, menghormati Santo Yusuf. Bahkan Paus kita, Paus Fransiskus, dia mengatakan kita belajar dari Santo Yusuf. Dalam tidurnya dia melindungi gereja. Itu berarti bahwa bagaimana Santo Yusuf itu sendiri di dalam tidurnya itu dia melindungi saya dan para sahabat. Tentu yang melindungi kita adalah Tuhan, tetapi dalam doanya itu kekuatan Santo Yusuf itu letaknya di situ. Karena itu bagaimana Tuhan mengandalkan Santo Yusuf di dalam situasi gereja saat ini, situasi dunia khususnya dengan virus corona. Ya, ada ketakutan, kecemasan dunia. Tetapi percayalah, bersama Santo Yusuf di dalam tidurnya itu kita menghantar semua doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Bersama dengan dia dalam doa-doa itu, kita percaya bahwa ketika tidak ada jalan lagi, ada jalan yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Mari tetap percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita sudah katakan, yes untuk Tuhan Yesus. Berjalanlah, badai itu ada, tetapi waktu Tuhan, langit biru dia siapkan untuk saya dan para sahabat. Mari kita tetap berdoa untuk semua para dokter, perawat, atau pasien virus corona di dunia saat ini. Kecemasan dunia, ketakutan dunia. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita.